Ya, terkoreksi kurang lebih sampai zona 2014 untuk emas, dan sementara untuk crude oil sendiri sekarang bertahan di level 81,60-an. Seperti yang kita sempat bahas di hari Senin dan juga minggu yang lalu, bahwasannya kita punya level resisten untuk crude oil adalah di level 82 dan 84. Dan so far dia memang mulai mendekati, tapi kita ragu apakah ini saatnya dia tembus apa tidak. Semuanya akan terjawab dengan data CPI nanti malam. Termasuk juga untuk emas, apakah dia akan menciptakan new record atau sekedar mendekati all time high atau rejection di zona 2031. Nah, ini yang cukup menarik karena pound sterling sendiri sama sekali tidak punya batu pijakan dan semuanya akan terserah dengan data CPI. Oke, kita lihat terlebih dulu dari sisi technical masing-masing dan di-compare dengan US dollar ataupun US Treasury yield. Ya, kita lihat di sini US Government Bond atau US Treasury Yield yang kemarin sempat kita bicara tentang potensi rejection di zona resisten, dan ternyata memang ditutup candlenya dengan hanging man. Saya lihat di sini potensinya memang akan terjadi potensi rejection dan itu berpeluang untuk menciptakan pola penurunan. Nah, ini berarti kita punya peluang lagi untuk menciptakan atau retest zona 3,319% untuk US Treasury Yield. Dan ingat, bahwasanya kita masih dalam mungkin kecurigaan, ya. Sekedar kecurigaan apakah dia akan menciptakan yang namanya pola yang kita sebut sebagai head and shoulder. Kalau ya, berarti ini siap-siap untuk meluncur, dan itu berarti targetnya adalah sesuai dengan ketinggian dari bagian head. Nah, ini cukup panjang, berarti akan memakan waktu bukan hanya 1 hari, tapi mungkin berminggu-minggu. Walaupun kita mendapatkannya sinyalnya tersebut di grafik daily chart. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari kurang lebih H4-nya, time frame-nya juga mempertunjukkan ya, rejection-nya sangat bagus. Dia memang sempat lebih tinggi dari zona resisten kita tandai, tapi kemudian dia bertahap atau berangsur-angsur turun. Nah, tinggal ada level support yang terlebih dulu harus dilalui. Oke, kalau misalkan melihat seperti ini, saya dengan mudahnya tinggal tarik saja garis trendline seperti demikian. Nah, ini fungsinya adalah untuk melihat apakah ada tanda-tanda ataupun potensi untuk menciptakan reversal trend. Ternyata memang ada, ya. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah pola yang kita sebut dengan rising wedge, yang artinya kemungkinan posisinya adalah potensi untuk terjadinya penurunan cukup besar. Ya, ini diawali dengan kenaikan, lalu kemudian dia semakin menipis, kenaikannya tidak terlampau bombastis, dan akhirnya dia berpotensi untuk mengalami rejection, dan itu sudah terjadi, dan sekarang kita tinggal berharap dia nantinya akan tembus di bawah level support. So, confirm menjadi ada areal yang kita sebut dengan potensi dari reversal pattern. Nah, kemudian kalau kita lihat dari USD atau US dollar, pergerakannya sama persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin waktu kita bilang bahwa ini kemungkinan akan kembali ke bawah zona resisten hitam, dan betul begitu dia turun lalu kemudian dia spike, tapi spike-nya juga ternyata tidak mampu melewati kembali. Jadi dia dalam jalur penurunan, dan saya rasa level support pertama 101.92, lalu kemudian level support kedua jelas 101.52. Ini berarti berkaitan dengan skenario yang tadi sempat kita sampaikan di video terpisah terkait dengan skenario CPI. Nah, kemudian dengan demikian juga hati-hati, tentunya masih juga peluangnya untuk kenaikan bisa saja terjadi. Tapi saya menunggu resisten kedua, ya. Resisten kedua itu berarti kurang lebih kalau resisten pertamanya di level 102 kurang lebih 20-an, berarti resisten keduanya akan berada di kisaran 120.80-an. Jadi ini juga termasuk untuk skenario tadi. Dan terakhir berarti kita compare dengan grafik daily-nya. Candlestick-nya apakah mungkin? Ya, ternyata betul ditutup dengan bearish. Jadi kita tetap ini memperkirakan akan terjadi potensi penurunan, ya. Dan itu berarti support keduanya 101.46. Oke, berarti selesai, dan itu berarti kita bisa gunakan untuk kondisi skenario yang sempat kita sampaikan tadi. Oke, kita beralih ke grafik gold. Ya, saya coba cek terlebih dulu perkembangan yang terjadi di grafik weekly. Ternyata betul dia sudah mulai beranjak naik, dan kita coba perhatikan level high minggu lalu di 2031.87. Itu adalah target pertama yang kemungkinan harus dilirik atau bahkan ditembus. Kalau tidak tembus, hati-hati, kemungkinan potensi pembalikan itu bisa terjadi. Dan di grafik daily-nya, seperti yang sempat kita sampaikan kemarin, bahwasanya kalau kita memperhatikan dari long white candle, dan kita memiliki area patokan yaitu antara 50% area,
ya dari real body itu ada di 2002 dan area terendah dari tanggal 4 April itu adalah di 1976. So far penurunan yang terakhir terjadi adalah 1988, itu terjadi kemarin, sementara 2 hari yang lalu dia hanya mencapai 1981. Jadi so far so good dan tidak menunjukkan penurunan di bawah 1976. Nah, itu demikian berarti kita dalam jalur kenaikan kembali. Tapi dengan catatan pula, dia harus mampu untuk melewati level high di 3 hari yang lalu. Oke, kita cek. 3 hari yang lalu berarti di candle ini di tanggal 6. Itu berada di high-nya yaitu 2021. Oke, minimum 2021.16 bisa terlewati, itu sudah cukup potensial dan cukup membuka diri untuk peluang kenaikan mencapai 2031 yaitu Fibonacci retracement 0%. Ingat bahwasanya yang kita perhatikan di sini adalah pertama dia dalam jalur kenaikan. Jadi penurunan yang terjadi itu adalah sebagai correction dan kita harapkan nantinya kalau tembus 0% itu berarti tanda-tanda rally akan berlanjut. Oke, 2021.16 itu patokan pertama. So far di sesi Asia, sesi Eropa atau kurang lebih memasuki sesi Eropa di jam 1 siang ini, high sudah berada di 2020.90, koreksi ke 2015. Jadi cukup bagus ya. Kita punya potensi yang cukup bagus dan saya lebih berharap sebelum data seharusnya dia terkoreksi dulu supaya nantinya rally yang mungkin terjadi kalau data CPI-nya cukup lemah bisa sangat diharapkan ya. Dan di grafik 4 lagi-lagi menunjukkan potensi dari yang terjadi sebelumnya. Betul, ternyata di hari Senin itulah penurunan terakhir dan kita sebut sebagai pullback dari pola triangle. Ya, target triangle-nya adalah target di kurang lebih 2066. Itu sudah sesuai dengan ketinggian dari triangle. Ya, sementara yang pernah terjadi kurang lebih 2 hari yang lalu itu adalah 2031, itu sebagai target 50%-nya. Jadi baru sentuh 50%. Oke, tapi hati-hati teman-teman. Jadi kita tandai saja di sini tambahannya. Nah, ini adalah area 50%-nya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini ada potensi juga memungkinkan terjadinya rejection sehingga terjadinya double bottom. Oh, sorry, ini adalah double top ya. Jadi kalau terjadi double top, rejection 2031, sebetulnya neckline-nya itu akan berada di area 1981. Jadi walaupun nantinya disebut sebagai double top, Anda masih tetap harus menunggu biarkan dia tembus 1981. Ya, kalaupun mau dia tembus 1981, maka syarat utamanya adalah inflasi atau CPI nanti malam harus dirilis di atas 6%. Kalau tidak, maka kemungkinan dia akan volatile di kisaran-kisaran ini. Ya, ini kemungkinan yang akan terjadi. Karena kemungkinan posisinya dia akan lebih relatif sideways dan secara bertahap mungkin penurunan di hari berikutnya. Tapi kalau ingin muncul di hari ini, saya rasa yang paling memungkinkan adalah turun di bawah level 2000 kembali sampai at least 1981, itu yang paling memungkinkan. Kalau ternyata data inflasinya hanya berkisaran 5,3 sampai mungkin 5,8%. Oke, berarti kalau demikian 2009 karena dia sudah ditembus, berarti kita anggap ini adalah level support yang terbaru. Jadi kalau misalkan pagi tadi kita mengharapkan buy di area 1998 sampai level 2000, ternyata low-nya tertahan di level 2002, kemudian dia boom sampai 2020, berarti new support 2009 sampai 2012 itulah new area untuk potential buy. Ingat, ini untuk potensi pendek saja, diperkirakan sampai mendekati rilis data. Tapi kalau ternyata terlanjur mendekati rilis data saat Anda menyaksikan video ini, sebaiknya Anda langsung fokus saja di saat data dirilis dengan perhatikan skenario-skenario yang sudah kita sampaikan di video fundamental. Nah, terakhir, kalau kita lihat ringkasnya dari grafik H1 yang lebih pendek, oke, kabar bagusnya adalah pertama, kita sudah memiliki kabar bagus yang juga kemarin kita warning, dia sudah tembus level resisten 2002 dan sebaiknya langsung lakukan buy. Bahkan pernah terjadi pullback yang ternyata itu tetap tertahan dan berarti pullback yang cukup bagus dan dia bertahap naik. Dan kabar bagus berikutnya adalah dia berhasil tembus 61.8%. Terbukti dengan 2-3 candle berikutnya yang masih tetap konsisten di atas 2012. Itu berarti 209 sampai level 2012 itulah zona buy terbaru Anda. Ya, kurang lebih ada di area ini. Ya, kalaupun misalkan kita perhatikan, yang kita harapkan adalah dia tidak turun di bawah jalur trendline warna biru ini. Ya, ini yang kita harapkan. Jadi kalaupun penurunan sekejap, lalu kemudian siap-siap untuk bangkit kembali dan didorong naik, dan semakin terbuka untuk level 2031. Dan ingat, di malam hari, perhatikan data, tentukan dari datanya tersebut. Kalau sesuai dengan skenario kita, berarti ada peluang untuk tembus 2031, Anda boleh hold posisi buy Anda. Tapi kalau tidak, hati-hati.
Kalau ternyata dia sudah antisipasi, katakanlah dengan level CPI-nya hanya berada di kisaran-kisaran yang rata atau misalkan cuma 5,1%, saya rasa ini bisa terjadi rejection kembali turun. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan outlook yang berikutnya, yang kita lihat dari pound sterling. Pergerakannya dia kecenderungan berbalik naik. Jadi kalau kita lihat di sini posisinya adalah candle bullish. Hati-hati dengan candle bullish-nya. Ini masih belum selesai karena level resisten yang paling penting untuk pound sterling, ya, ini kurang lebih akan berada di zona 1.2440-an. Saya ragu dia bisa lewat atau tidak, tapi peluangnya cukup bagus, peluangnya cukup mau terbuka, terutama kalau terkait dengan data CPI. Kalau CPI-nya bagus, saya rasa ini akan berpotensi rejection. Tapi kalau data CPI-nya relatif lebih lemah atau lunak, ya kita akan lihat potensi rally sampai 1.2500 atau 1.2520. Bagaimana dengan nasib 1.2650? Di malam hari kita harus perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Andrew Bailey. Nah, itu pula yang kemungkinan posisinya kita masih tetap ngambang, dan saya rasa rejection 1.2520 sangat memungkinkan kalau ternyata Bailey cenderung dovish. Dan di grafik 4-nya kita lihat potensi kenaikan yang kemarin terjadi ternyata kembali tertahan di 1.2440 so far, dan juga menandakan kegagalan dari pola penembusan yang sebelumnya sempat terjadi. False breakout? Mungkin, ya berarti kita masih tetap harus memperhatikan terlebih dulu, tapi jauh lebih aman kalau Anda bertransaksi untuk pound sterling khususnya, tunggu saja data CPI Amerika, karena sama sekali pound sterling tidak ada basic fundamental, tidak ada basic data ekonomi, sehingga kemungkinan semuanya akan terfokus memperhatikan US dollar. Nah, terakhir kalau kita lihat dari crude oil, ya ini yang menjadi pertanyaan yang cukup mendebarkan. Apakah dia mampu untuk tembus level 82 atau tidak? Karena begitu dia tembus 82, kemungkinan resisten berikutnya 83-84. Dan itu adalah level kritikal terakhir, sehingga kalau misalkan mampu ditembus, ya kita akan mengucapkan selamat datang kembali ke level 85 atau terbuka untuk ke level 90 berikutnya. Tapi kalau ternyata 82, 84 sulit untuk tembus, hati-hati. Itu adalah level yang sangat sakral dan kemungkinan dia akan ditekan kembali. Dan kemungkinan tekanannya bisa di bawah level 78 kembali. Itu yang saya khawatirkan karena gap, lagi-lagi, gap minggu lalu yang terjadi cukup besar itu belum ditutup. Jadi masih cukup berbahaya. Nah, terakhir kalau kita lihat dari grafik 4-nya, sangat wajar kalau kita asumsikan dia masih bisa naik karena ya walaupun ada gap, kita asumsikan saja dia uptrend. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah dia bergerak dalam jalur rectangle. Berarti bullish rectangle, saya rasa momentumnya sangat bagus kalau memang dia bisa tembus level resisten supaya nantinya terbuka untuk level 82 atau bahkan 84. Oke teman-teman, jadi kemungkinan posisinya teman-teman harus sedikit bersabar dengan data CPI, perhatikan terlebih dulu dari kondisi fundamental, skenario apa yang bisa teman-teman lakukan, lalu kemudian compare dengan kondisi teknikalnya. Jadi jangan gegabah, karena range malam ini diperkirakan akan sangat lebar, baik untuk kenaikan ataupun bahkan untuk turun. Bahkan, emas bisa saja menyentuh level tertinggi sepanjang masa.